kita punya target, kita bikin POC dari urin kelinci ya, cukup ke pasar beli 2 kelinci, dipelihara dengan sistem kandang, kita kasih alas bawahnya pakai seng, nanti diarahkan ke jerigen atau kan otomatis sudah urinnya sudah masuk ke jerigen ya mas. Kalau yang pernah teman alami itu mas, ini bukan peternakan ya, cuman kita pelihara di rumah itu 1 minggu itu dapat 4-5 liter mas. Nah, kalau yang super intensif lagi, di saat inilah kita taburkan pupuk jadi dan kita timbun tanah. Otomatis menambah nutrisi, menambah unsur hara, dan ruangan pengembangan umbi yang dimulai dari kecil ini tadi sangat luar biasa, dan akar itu mengembang sangat luar biasa. Dan dengan cara seperti ini, kemungkinan gangguan porang, terutama virus busuk batang seperti itu sangat-sangat bisa diminimalkan. Jadi semua itu mas, di porang ini istilahnya itu dengan kendala yang ada itu kita wajib kondisikan dari awal. Jangan baru kendala ini ada baru kita kondisikan, itu seakan-akan keberhasilannya itu di bawah 5%. Bisa dihentikan. Sudah banyak yang membuktikan, terutama saudara-saudara kita, petani kita pulau di Klangon itu sudah membuktikan penyakit itu pak, yang lubang-lubang itu loh pak ya, dan lubang-lubang itu pak, itu kita semprot pakai POC kita itu berhenti pak, dan kembali normal, bertumbuh kembali normal. Penyakit ya? Iya pak, di daunnya itu karena virus tanah biasanya, itu karena akar busuk, perakaran busuk, terus naik ke daun mas, nah daun itu. Nah setelah itu selama ini kita kendalikan dengan POC urin kelinci Pak Anam. Itu sangat, saudara-saudara kita yang ada di Klangon itu bisa teratasi pak. Itu hanya dibuat dengan POC. Kita bikin sendiri mas, kalau bisa POC itu kita bikin sendiri. Karena apa mas, POC itu sangat mudah sekali kita bikin. Dengan apa mas, kalau kita punya target, kita bikin POC dari urin kelinci ya, cukup ke pasar beli 2 kelinci, dipelihara dengan sistem kandang, kita kasih alas bawahnya pakai seng, nanti diarahkan ke jerigen atau kan otomatis sudah urinnya sudah masuk ke jerigen ya mas. Kalau yang pernah teman alami itu mas, ini bukan peternakan ya, cuman kita pelihara di rumah itu 1 minggu itu dapat 4-5 liter mas, 1 minggu itu. Jadi itu sangat mungkin sekali untuk kita jadikan POC dalam 1 musim kemarau ini, kita untuk menyiapkan POC untuk musim tanam nanti. Sangat mungkin mas itu sistem itu pembuatan. Ataupun kalau kita beli di peternakan itu juga murah, terjangkau. Harganya ya sampai 3 ribuan lah sekitaran itu. Jadi sangat ekonomis sekali. Yang jelas itu untuk pemupukan lanjutan tanaman porang kita yang kita budidayakan itu sangat ekonomis mas. Tidak perlu pupuk alah sing neka werna sing tuku ning apotek, tuku teng niku, saya sarankan tidak usah memakai itu mas. Karena kandungan di sana itu kita tidak tahu apa kandungan itu, apa nanti kalau umbis benar-benar menjadi 5 kilo, dan itu karena kita tidak tahu itu pupuk yang kita pakai itu apa, atau ada oknum yang sengaja biar petani porang menggunakan pupuk ini biar kualitas porang Indonesia itu rusak, itu tidak menutup kemungkinan loh mas. Jadi kenapa kita itu wajib menggunakan pupuk-pupuk dari sekitaran kita saja, terutama pupuk organik, kompos-kompos organik, dan pupuk lanjutan dari fermentasi apapun bisa kita fermentasi, tidak terbatas hanya dari urin kelinci atau tidak terbatas dari urin kambing, urin sapi. Kita bisa bikin pupuk kelanjutan fermentasi dari bahan-bahan alami yang ada di sekitaran kita itu, menghindari hal-hal yang kita sebenarnya itu tidak tahu mas. Kandungan pupuk ini apa yang kita beli, katanya ini pupuk bagus, pupuk ini yang bisa membesarkan umbi bisa menjadi 100 kilo, bahkan satu besar kulkas. Cuman kita itu tidak tahu mas, kandungan nanti yang terkontaminasi ke umbi ini apa sesuai yang diharapkan dengan buyer kita.
pabrik kita itu kita tidak tahu Mas. Kita juga memang petani itu hanya melihat sesuatu itu dengan kasat mata. Tapi kalau pabrikan kan punya lab, punya ini. Jangan sampai terjadi, saya tidak akan menyebut daerah, di suatu daerah itu sekarang sudah dicoret hasil umbi porangnya Mas. Dia itu bisa menjual umbi porang kalau umbi itu ada campurannya dari daerah lain. Jangan sampai terjadi petani di Gunung Kidul atau di terutama atau yang semua petani porang di Indonesia. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu Mas. Terutama terlalu memakai pupuk kimia yang berlebihan, yang kita masukkan untuk menekan pertumbuhan porang biar lebih maksimal. Oke, buatan masalah Mas. Cuman kita sebagai petani kan ya untuk berpikir berkelanjutan toh Mas. Jadi bagaimana kita itu bertani porang ini yang benar-benar sumber daya alam yang luar biasa, benar-benar memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa ini kita jaga sendiri Mas.